agar PPG 1 kali gaji pokok dan guru di daerah terpencil itu, kami sangat berterima kasih atas undangan dan memberikan apresiasi atas undangan ini, karena bagi kami Komisi 10 bukan sekedar mitra kami, tetapi sebagai bagian dari perjuangan kami untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting baik sifat lokal, nasional maupun global, Ibu. Pertama, terima kasih karena pemerintah Indonesia dengan susah payah telah mencoba untuk melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian berbagai persoalan guru meskipun dan honorer, guru dan tenaga kependidikan, meskipun sampai hari ini belum tuntas. Jadi kalau kami di dunia internasional, Bu, kami menyampaikan di dunia internasional itu kekurangan guru 44 juta. Dibagi dalam 4 benua. Dan ketika PGRI menyampaikan paling tidak 1,6 juta yang perlu berdasarkan analisis kebutuhan guru gitu, dan disepakati 1 juta, kami tentu saja perjuangan itu harus kami lakukan dengan berbagai cara dan strategi. Karena itu terima kasih Ibu, kami menyampaikan penghargaan ini didorong oleh kesadaran penuh bahwa memperjuangkan kesejahteraan, profesionalitas, dan perlindungan guru adalah emang elan perjuangan kami yang telah kami sepakati sejak kami didirikan. Dan dalam segala perjalanan yang bisa kami ditelusuri baik melalui jejak online maupun melalui paparan di berbagai tempat, sejak 2004 kami terus menyuarakan tentang perlunya pengangkatan guru berdasarkan kebutuhan, analisis kebutuhan. Maka ketika Zero Growth dikumandangkan 2009 kami menangis, tapi kami tidak boleh meratapi, kami harus melakukan langkah-langkah strategis. Dan terima kasih ketika DPR dan pemerintah menyepakati 1 juta pengangkatan guru P3K, meskipun dalam catatan kami itu 1,6 juta, dan kami selalu berharap bahwa pengangkatan ini dilakukan dengan sangat serius berdasarkan kebutuhan dan dideploy, disebarkan kepada tempat-tempat yang dibutuhkan. Jadi karena kami mendapatkan satu daerah perlunya sekian, tiba-tiba satu sekolah yang sudah penuh diisi brek gitu kan. Yang seperti itu adalah bagian dari pendataan kita yang sampai hari ini belum pernah rapi gitu. Itu Bu ya. Itu pertama. Karena kami nanti dengan Ibu yang sudah menyiapkan segala paparan, saya tidak akan mengambil banyak waktu. Yang kedua Bu, jadi kami ingin bahwa P3K menjadi ASN itu adalah mimpi yang telah kami tuliskan dalam berbagai kesempatan. Jadi bahwa mereka menjadi ASN, menjadi PNS adalah mimpi. Penyelesaian honorer itu adalah juga mimpi kami. Jadi harus disesuaikan dengan analisis kebutuhan ya Bu ya, analisis kebutuhan per jenjang, per mata pelajaran, seperti itu Bu. Jadi dan kami juga ingin ada regulasi yang mengatakan bahwa Indonesia bukan tidak peduli kepada persoalan guru, bukan. Tetapi bagaimana sungguh-sungguh persoalan ini diselesaikan dengan komitmen dan komitmen semua pihak dan kesungguhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu juga Bu, kami sampaikan bahwa di sini nanti akan berbicara secara mendalam tentang upaya kami agar para guru honorer P3K itu masuk dalam PNS. Kemudian juga kami membicarakan tentang perlindungan guru. Kami kebetulan juga berdiskusi dengan Kemendikbud, sekarang namanya Kemendasmen. Masih lupa terus Bu, Mbak Hesti masih lupa terus. Kemendasmen Bu dengan sangat serius. Apabila RUU Sisdiknas itu hanya 3 hal, sementara kami melihat banyak sekali keterkaitan dengan undang-undang otonomi daerah yang sedang dibicarakan dan lain sebagainya, maka kami melihat draft-draft awal itu perlindungan guru itu makin jauh Bu. Sedangkan kami pada kenyataannya dihadap-hadapkan pada situasi di mana perlindungan guru itu kriminalisasi guru honorer
tenaga kependidikan itu luar biasa. Karena itu kami tetap berharap adalah spesialis kami tentang Undang-Undang Perlindungan Guru. Tentu kami sangat menghormati bahwa saat ini fokus kita kepada RUU Sisdiknas. Jadi kami tidak menolak sama sekali RUU Sisdiknas itu, Bu. Tetapi kami bermohon dengan amat sangat agar TPG 1 kali gaji pokok dan guru di daerah terpencil itu masuk dalam norma hukum dan masuk dalam batang tubuh. Itu, Bu. Karena tahun 2005 aja bisa, kenapa enggak sekarang gitu. Supaya tidak mengurangi waktu, Mbak Maharani, kami persilahkan. Mohon izin, apakah diperkenankan Ibu Ketua untuk, ya, terima kasih. Kami persilahkan, Mbak Maharani. Baik, Ibu Ketua Umum PGRI dan pengurus besar PGRI, izinkan kami menyampaikan beberapa paparan singkat yang saya kira nanti akan hanya ada beberapa poin saja yang perlu kami sampaikan. Terkait dengan materi yang telah paparan yang kami sampaikan, kami perlu juga tadi menegaskan sekali lagi bahwa tadi apa yang disampaikan Ibu Ketum, kami ingin meng-highlight bahwa perjuangan PGRI untuk melakukan perubahan terhadap status guru telah dimulai sejak tadi Ibu Ketum sampaikan dari 2004. Bahkan beberapa diskusi juga sudah dimulai sejak tahun 2002 kita lakukan beberapa pembahasan. Next, rekomendasi dari PGRI. PGRI tentu menyambut baik seperti yang disampaikan Ibu Ketum terkait dengan wacana pengalihan status guru dan tenaga pendidik dari P3K menjadi ASN dengan tidak mengesampingkan persoalan guru honorer yang selama ini masih menantikan kepastian hukum status mereka. Selain itu juga kami merasa perlu banyak pengaturan mengenai konversi dan transisi, artinya dibuka ruang konversi dan transisi itu terkait dengan status guru P3K dan pemberian afirmasi terhadap guru honorer yang berpengalaman dalam RUU ASN yang saat ini sedang dilakukan revisi. Kemudian juga kami meminta agar adanya pengaturan mengenai konversi dan transisi status guru dan tenaga pendidik dengan mempertimbangkan masa pengabdian, prestasi maupun kontribusi guru P3K dan atau mungkin honorer dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga kita berharap adanya penguatan skema P3K setara PNS, bagaimana dibuat skema itu dan pemerintah bisa melakukan revisi regulasi agar P3K memiliki hak yang setara dengan PNS termasuk jaminan pensiun dan jenjang karir. Adanya juga kita berharap adanya kebijakan diferensiasi dengan memberikan kesempatan konversi status hanya bagi profesi strategis seperti guru dengan tenaga kesehatan di daerah 3T. Selain itu juga kita minta adanya jaminan perlindungan guru setingkat undang-undang karena perlindungan kesejahteraan, kemudian perubahan status, mutasi itu adalah bagian yang inheren dari perlindungan guru yang saya kira tidak bisa terpisahkan. Selain itu juga PGRI meminta adanya klausul ya, tunjangan profesi guru minimum 1 kali gaji, ya. Pokok ini tercantum dalam batang tubuh dan norma hukum RUU Sisdiknas yang saya kira saat ini sedang dibahas di Komisi 10. Dan juga kami ingin mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk segera melakukan transformasi tata kelola dari hilir sampai hulu, mulai dari LPTK, rekrutmen, pembinaan, pengembangan karir guru serta perlindungan guru. Baik, sebagai penutup kami ingin sampaikan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dan tenaga pendidik tidak boleh bersifat formalistik, tetapi harus menekankan pada prinsip keadilan substantif, penghargaan atas pengabdian dan kepastian karir. Selain itu, negara wajib memastikan bahwa P3K dan guru honorer tidak diperlakukan sebagai tenaga kerja kelas 2, melainkan sebagai pilar utama pendidikan nasional yang setara dengan ASN lainnya. Untuk itu, PGRI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan, profesionalitas, penghargaan, dan pelindungan guru dengan memperjuangkan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K dan PNS, serta memberikan penghargaan terhadap guru swasta. Demikian pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami muliakan, paparan dari kami.